Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan kita dan membimbing kita kepada jalan yang lurus. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kesempatan ini. Saya akan membawakan materi dengan tema hikmah berpuasa. Sahabat besi sekalian, puasa merupakan salah satu rukun Islam yang semestinya dilaksanakan dengan penuh kesungguhan oleh segenap kaum muslimin. Namun masih ada umat Islam yang belum menyadari sepenuhnya akan kewajiban berpuasa. Sebagian orang masih beranggapan bahwa ibadah bukan merupakan kebutuhan hidup, tapi justru dianggap suatu beban hidup. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beribadah kepadanya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pengabdian dari kita. Tapi karena Allah sayang kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan berbagai kewajiban ibadah karena justru kita sendiri yang membutuhkan ibadah itu, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Jadi, jika kita berbuat baik dengan melakukan amal soleh, maka hal itu untuk kebaikan diri kita juga. Firman Allah dalam surat Fusilat ayat 46 yaitu barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Sahabat bisnis kalian, tak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sesuatu yang sia-sia. Begitu pula apapun yang diperintahkan kepada kita. Semuanya mengandung hikmah, baik yang langsung kita rasakan maupun yang tidak. Begitu pula dengan ibadah puasa yang diwajibkan pada setiap hamba yang beriman. Ibadah ini memiliki banyak hikmah, baik yang berhubungan dengan masalah kesehatan jasmani, kesehatan rohani, maupun sosial. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan alat pencernaan. Organ pencernaan merupakan salah satu organ yang terus-menerus dan hampir tidak pernah istirahat ketika kita tidur sekalipun. Perut kita tak ubahnya seperti mesin. Jika digunakan secara terus-menerus tanpa istirahat, mesin tidak akan dapat bekerja secara optimal, bahkan akhirnya mengalami kerusakan. Begitu pula dengan perut kita, jika perut bekerja terus-menerus tanpa istirahat, maka ia akan mengalami banyak gangguan sehingga tidak bisa mencerna dan menyerap sari makanan dengan sempurna. Yang kedua, puasa berfungsi sebagai detoksifikasi racun dalam tubuh. Makanan dan minuman yang kita makan belum tentu seluruhnya diperlukan oleh tubuh kita. Meskipun demikian, perut kita akan mencerna seluruh makanan yang masuk kepadanya. Jika ada makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh karena melebihi batas kebutuhannya, makanan itu akan disimpan sebagai cadangan berupa asam dan lemak. Selanjutnya, jika cadangan itu tidak digunakan dalam waktu yang lama, ia akan berubah menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh jika tidak segera diulang atau dibuang. Sehingga timbul beragam penyakit akibat hal seperti ini, seperti darah tinggi, stroke, jantung, mah, dan lain-lain. Dengan diwajibkannya puasa selama sebulan penuh, maka kita dipaksa untuk membersihkan tubuh kita. Karena ketika kita berpuasa, makanan yang kita makan saat sahur hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh selama 6 jam. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama kurang lebih 8 jam sampai waktu berbuka, tubuh akan menggunakan cadangan makanan yang tersimpan. Dengan demikian, timbunan makanan cadangan yang tersimpan berupa lemak dan yang lainnya sedikit demi sedikit dibersihkan sehingga tubuh kita menjadi sehat. Puasa merupakan detoksifikasi dalam kurung mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Hal ini dengan nama bulan di mana kita diwajibkan puasa yaitu bulan Ramadan yang artinya pembakaran. Karena selama sebulan penuh tubuh kita membakar timbunan cadangan makanan yang selama 11 bulan sebelumnya sudah tersimpan di dalam tubuh kita untuk memenuhi nutrisi selama menjalankan puasa. Orang yang menjalankan uh, Orang yang rajin menjalankan ibadah puasa, apalagi ditambah dengan puasa-puasa sunnah, insya Allah akan selalu sehat dan terhindar dari beragam penyakit. Yang ketiga yaitu puasa merupakan perisai dari sifat-sifat yang negatif. Kewajiban menjalankan ibadah puasa bukan berarti hanya tahan diri dari makan dan minum di siang hari,
Tetapi puasa yang sesungguhnya adalah selain dari menahan diri dan makan dan minum, juga menahan diri dari berbagai ucapan dan perilaku yang negatif. Ketika kita berpuasa, sebenarnya kita sedang berlatih kesabaran dan belajar disiplin terhadap peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita tidak berani makan sebelum waktunya meskipun kita lapar. Padahal makanan tersebut milik kita dan orang lain tidak tahu. Ketika ada keinginan untuk mengumpat atau mencaci orang lain, kita tahan sekuat tenaga karena takut kehilangan pahala puasa. Sehingga kita selesai menjalankan ibadah puasa, kita tampil menjadi manusia yang memiliki kesabaran dan disiplin yang tangguh. Yang keempat, puasa mencetak pribadi dan masyarakat yang dermawan. Selain menjadi perisai dari akhlak yang negatif, puasa juga merupakan sebuah sarana latihan untuk melahirkan sikap yang terpuji, di antaranya kedermawanan. Kedermawanan sendiri yang timbul dari setelah manusia mendapatkan taujih Robbani. Firman Allah dalam surat Al-A'raj ayat 19-25 yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Saat menjalankan ibadah puasa, kita akan merasakan bagaimana rasanya orang miskin yang kekurangan makanan, sehingga lahir kepekaan dan rasa solidaritas sosial yang ditindaklanjuti dengan sikap kedermawanan dalam arti mau peduli dan membantu sesama. Sikap ini merupakan suatu sikap yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan hal tersebut akan terbangun tatanan masyarakat yang kokoh. Jika sebagian masyarakat yang status sosialnya ekonomi lebih tinggi, memiliki kepekaan dan solidaritas terhadap masyarakat yang status sosialnya ekonominya lebih rendah, jurang pemisah di antara mereka akan semakin sempit. Maka terciptalah rasa persaudaraan yang kokoh sehingga tidak ada kecemburuan dan keretakan sosial di antara mereka yang membuat mereka tidak mudah terprovokasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.